ada sosok kelahiran Bandung yang akan mewakili Kota Bandung Cimahi di DPR Pusat bernama Ibu Atalia Praratya yang dulu dikenal sebagai Mamah Bandung atau Mamah Jabar. Beliau pintar, S1, S2, bahkan doktornya juga luar biasa. Pilihlah Ibu Atalia bukan karena pasangan saya, karena memang kepintaran dan rasa cintanya kepada warga Bandung Cimahi. Sekolah rakyat ini kemudian rumahnya adalah Kadasar. Dengan adanya seperti ini saya kira ini dua-duanya akan berkompetisi. Baik sekali sesungguhnya. Bahwa kemudian saya menyaksikan sendiri ternyata 25 tahun satu kelas itu adalah yang saya kira sangat manusiawi. Paling-palingnya 36 itu sudah berdasarkan kementerian ya, aturan kementerian itu sudah cukup. Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau seandainya mereka berhidup belum gerahnya, belum kemudian mereka beraktivitas apapun itu masalah itu. Jadi saya kira silakan sambil belajar. Karena yang baik itu harus sesuaikan. Jadi jangan merasa bahwa ini ada sebuah yang sempurna sebelum kita kemudian melakukan perbandingan Kalau ini kurang manusiawi. Kalau saya katakan, coba diskusikan pada guru. Saya mendapatkan masukan curhatan dari para guru yang mereka kerepotan. Bayangkan ngurus anak 25 saja, apalagi di masa-masa mereka ini adalah usia remaja. Jadi saya kira tolonglah kalau ini dipikirkan gitu. Jangan urusan kuantitas saja yang dipikirkan, tapi kualitas. Ibu Atalia, anggota DPR RI, istrina Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menyebut bahwa kebijakan rombongan belajar 50 siswa ala KDM tidak manusiawi. Ibu, puntennya, emute nuju zaman caroge ibu janten Gubernur Jawa Barat. Nah, pengucuran dana hibah anu awut-awutan teu ecreg eta manusiawi, Bu. Terus nah, Pak Gubernur kulem sareng nu montok eta manusiawi, Bu. Terus nah, korupsi dana iklan Bank BJB eta manusiawi teu, Bu. Terus bakat ku hayang jadi gubernur DKI RK anu tadi bobotoh make baju dejek. Eta teh, Bu, teu manusiawi, yang bobotoh mah teu nyari. Itu Gusti Ibu sesuai fokusna atuh ulah nyentil KDM-nya. Karunya bisa dibalikeun, gampil pisan malikeunna atuh da. Ya, fokusnya kan tugas ibu lah menjerap aspirasi masyarakat. Ya, ulah sindir sampir lah. Kawatos abdi mah nya, Bu, kapunten. Bu Atalia Praratya, anggota DPR RI, mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengenai satu kelas 50 orang. Dia intinya menyebutkan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak mempedulikan kualitas pendidikan, tapi hanya mempedulikan kuantitas angka. Sebelum Ibu mengkritik, menurut saya, pertanyakan dulu, Gubernur terdahulu, Kang Ridwan Kamil, melakukan apa saja sehingga sekarang terjadi kekurangan kelas. Jadi, apa yang dilakukan Kang Ridwan Kamil kok malah timbul berita dana hibah ugal-ugalan, ratusan miliar, tidak jelas arahnya, dan sekarang pun tidak adanya, nggak tahu kemana, tidak ada pertanggungjawaban, dan bahkan tidak ada kabar bahwa dikembalikan ke negara. Kalau misalkan dulu Gubernur Ridwan Kamil membangun kelas, istilahnya fasilitas kelas, tidak akan kekurangan kelas seperti sekarang, sehingga tidak ada kebijakan tuh satu kelas 50 orang. Memang tidak ideal. Namun daripada istilahnya anak-anak Jawa Barat tidak mendapatkan pendidikan, ini kan kebijakan darurat. Yang penting anak-anak Jawa Barat setidaknya bersekolah, dan untuk pembangunan kelasnya nanti secara bertahap dilakukan. Ya kan mestinya dari dulu, dari zaman Pak Ridwan Kamil lah tuh, Bu, ngabangun kelasnya, sehingga Kang Deddy Mulyadi tidak kerepotan saat ini. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa. Dibanding mereka tidak sekolah, mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia. Dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000. Dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya. Hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit.
Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu.